Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films. Dan kali ini saya akan membahas tentang film terbaru dari Vino G. Bastian, yaitu biopik Buya Hamka. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Tetapi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang film Buya Hamka, mari kita sedikit mengulik tentang siapa sosok beliau. Dilansir dari Wikipedia Indonesia, Buya Hamka bernama asli Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Daktok Indomo, populer dengan nama penanya Hamka. Beliau lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Dia juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Karya Buya Hamka yang terkenal dalam bidang sastra seperti Si Sabariyah dan Laila Majnun, kisah romansa yang dibungkus dengan pesan-pesan keagamaan. Kemudian ada juga buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang juga menjadi film yang sukses di Indonesia pada masanya. Selanjutnya, Buya Hamka juga aktif berpolitik. Pada tahun 1944, Buya Hamka ditunjuk Jepang menjadi penasehat pemimpin Jepang di Sumatera Timur. Hamka percaya Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia, walau akhirnya dibenci dan tak disukai oleh masyarakat hingga anaknya sendiri. Dia juga dikatakan dekat dengan Partai Masyumi hingga dipenjara bersama dengan para tokohnya. Karena saat itu, 8 anggota Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI saat rezim Soekarno. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua MUI pertama walau akhirnya mengundurkan diri setelah ditekan oleh Menteri Agama kala itu karena membuat fatwa bahwa orang Islam haram hukumnya merayakan Natal. Pada September 1962, Lekra yang merupakan organisasi sayap PKI menuduh novel Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah jiplakan dari karya pengarang Prancis Alphonse Karl Sosles-Tilles. Novel Sosles-Tilles diterjemahkan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti ke bahasa Arab pada tahun 63. Novel edisi Arab ini diindonesiakan AS Alatas dengan judul Magdalena. Itulah beberapa hal menarik tentang Buya Hamka. Masih banyak karya-karyanya yang lain, seperti Tafsir Al-Azhar yang dikatakan sebagai salah satu karya Buya Hamka yang terbaik dan kaya akan pengetahuan agama dan non-agama, yang juga kaya akan informasi. Bahkan menurut peneliti Malaysia Nurban Ismail, Tafsir Al-Azhar adalah tafsir pertama yang ditulis secara komprehensif dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan cerita-cerita beliau, masih banyak yang juga menarik dan diharapkan dapat hadir di filmnya nanti. Ngomong-ngomong soal filmnya, film biopik ini bakalan dibintangi oleh aktor Vino G. Bastian. Bukan cuma itu, sederet aktor dan aktris papan atas Indonesia turut hadir di film ini. Seperti Mawar Dejo, Desi Ratnasari, Laudi Cynthia Bella, Doni Damara, Reza Rahadian, Ayu Laksmi, Matias Mucus, Wafda, Reybong, Anjasmara, Baby Sabina, dan masih banyak artis-artis lainnya. Falcon Pictures sebagai rumah produksi yang memayungi film ini terlihat percaya diri dengan membuat sebuah film biopik. Mereka sepertinya mencoba untuk menggait pasar anak muda, penyuka sastra Hamka, dan orang-orang Islam tentunya yang sangat mengagumi karya-karya beliau dan juga perjuangan beliau. Di akun Instagram resmi dari Falcon Pictures sendiri telah merilis beberapa first look dari film biopik ini yang memperlihatkan transformasi luar biasa dari Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka. Vino di sini memerankan karakter Hamka muda hingga tua dan dengan bantuan makeup prostetik buatan membuat wajah Vino G. Bastian terlihat believable menjadi tokoh ini.
Dilansir dari Kompas.com, tim dari Falcon Pictures dan Fajar Bustami sebagai sutradara dari film ini juga mengatakan kepada Kompas kalau proses pembuatan film ini memakan waktu sekitar 65 hari di dua negara yaitu Mesir dan juga Indonesia. Bahkan dilansir dari Cinemax, kalau Vino G. Bastian haruslah melakukan banyak tes, salah satunya tes membaca Al-Quran alias mengaji agar bisa memerankan sosok Buya Hamka yang sebenarnya. Itulah tadi beberapa hal-hal menarik tentang film dan juga Buya Hamka sendiri. Melihat sejarah dari Buya Hamka yang memang menarik ditambah dengan jajaran cast yang oke dan sutradara yang track recordnya juga bagus, kita bisa sedikit bernafas lega melihat kemajuan dari film biopik ini dan berharap nantinya film ini bakalan bagus dan jadi salah satu film nasional dan sejarah untuk menambah pengetahuan dan hiburan tentunya. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Follow IG saya di Alfat Films, like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.